dalam mengelola timnya. Ada pertanyaan yang sangat menarik dan itu adalah menjadi pemikiran yang saya bahas sekarang, yaitu memahami karakter anak buah. Mungkin rekan-rekan sudah mengetahui karakter anak buah atau belum pernah menanyakan bagaimana karakter anak buah masing satu persatu. Contoh adalah pasangan suami istri. Seperti saya dengan istri saya belum benar-benar mengetahui karakter. Bila terjadi permasalahan, kadang-kadang kita kaget respon dari pasangan hidup kita. Ini membuktikan bahwa hal seseorang yang dekat, seseorang yang setiap hari ketemu, kita belum benar-benar mengetahui karakter seseorang. Karakter seseorang kalau sudah diketahui, apa gunanya? Gunanya yaitu untuk ditindaklanjuti dalam menerapkan gaya kepemimpinan. Apakah yang perlu diukur untuk menilai suatu karakter anak buah, yaitu kapabilitas. Kapabilitas adalah gabungan dari komitmen dan kompetensi. Komitmen adalah kemauan seseorang atau anak buah kita untuk menerapkan kemampuan dan energinya untuk melaksanakan suatu pekerjaan, seperti pekerjaan administrator, pekerjaan penangkapan, pekerjaan kerja wali. Apakah ini bisa dilihat, diukur? Bisa. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan suatu contoh pertanyaan yang bisa menjadi suatu indikator bagaimana kompetensi maupun komitmen dari anak buah. Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dengan suatu standar tertentu, sehingga kita bisa mengukur kemampuan dan kemampuan, sehingga menjadi kapabilitas yang bisa menjadi suatu analisa, menjadi suatu pertimbangan dalam menerapkan gaya kepemimpinan. Untuk pertanyaan mengukur suatu kompetensi, mengukur komitmen, ada 5 pertanyaan yang bisa rekan-rekan jawab dengan analisa pengamatan terhadap seseorang. Apakah yang bersangkutan memiliki pengalaman dalam tugas yang diberikan? Yang kedua adalah apakah yang bersangkutan pernah mendapatkan pelatihan dalam suatu bidang tugas yang akan diberikan? Yang ketiga, apakah yang bersangkutan memiliki fleksibilitas untuk tambahan tugas tertentu, sehingga tidak hanya menerapkan tugas pokoknya saja, tetapi bila ada tambahan tugas tertentu, apakah yang bersangkutan mau? Apakah yang bersangkutan sering membuat kekeliruan? Itu adalah pertanyaan keempat untuk menjadikan analisa. Yang kelima, bagaimana kualitas hasil pekerjaannya? Apakah biasa-biasa saja? Apakah bagus? Hasil dari pengamatan tersebut menjadikan suatu hasil analisa. Apakah komitmen kompetensi dari yang bersangkutan itu rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian tes komitmen terhadap seorang anak buah, satu, seberapa besar tanggung jawab yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Yang kedua, inisiatif dari yang bersangkutan, apakah kreatif, apakah dia harus diperintah dulu baru melaksanakan. Kemudian yang ketiga, dapat memberi saran, masukan, perbaikan untuk tugas yang diberikan. Kemudian apakah yang bersangkutan bekerja memanfaatkan segala potensinya, segala sumber dayanya untuk menyelesaikan tugasnya. Apakah yang kelima, apakah yang bersangkutan memperlihatkan usaha ekstra saat menghadapi masalah yang terjadi saat melaksanakan tugasnya. Hal itu pun
menjadikan suatu kesimpulan, analisa, sehingga hasil komitmen dari yang bersangkutan bisa dikatakan rendah, sedang, maupun tinggi. Dari hasil kapabilitas dapat menentukan gaya kepemimpinan suatu kepala unit, kepala satuan, apakah perlu melakukan intervensi tinggi bila kapabilitas anggota timnya rendah, apakah intervensi minimal, apakah intervensi sedang. Intervensi minimal maksudnya adalah suatu tugas yang didelegasikan penuh tanpa harus mengajari secara detail. Kalau intervensi tinggi, mengajarkan secara detail tugas pokoknya sehingga mengurut pekerjaan. Ini harus dilaksanakan bagaimana sesuai dengan SOP dan dengan pengawasan yang tinggi. Ini adalah suatu praktek kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan dengan cara situasional leadership berdasarkan analisa kapabilitas anggota timnya. Semoga bermanfaat dalam pelaksanaan tugas rekan-rekan sehingga dapat mengambil suatu tindakan atau memilih gaya kepemimpinan yang tepat sesuai dengan analisa, pengamatan kompetensi maupun komitmen. Terima kasih, salam sehat, sukses selalu bagi rekan-rekan semua.